Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Kelas 11 IPA IPS SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur, senang dan bahagia sekali. Saya Bastomi SPD MPD, guru pengampu mata pelajaran muatan lokal bimbingan komputer. Kali ini bisa hadir kembali di mata pelajaran bimbingan komputer ya, di daring atau pembelajaran dalam jejaring. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Excel, tapi sebelumnya silakan subscribe untuk kalian para siswa yang belum subscribe di channel YouTube ini dan aktifkan tanda lonceng sehingga nanti kalian mendapatkan notifikasi saat saya mengupload media pembelajaran tentang Excel yang terbaru dan terkini. Kemudian juga jangan lupa sekali lagi saya informasikan untuk absen, karena absensi ini penting. Silakan ketik nama dan juga di grup ya, nama lengkap di grup WA absen. Kemudian di bawah komentar video ini juga dikasih nama lengkap dan kelas kalian sebagai bukti bahwa kalian sudah menyimak video ini. Kemudian juga silakan tulis pertanyaannya di bawah kolom komentar atau juga bisa di grup WA yang kita punya. Baik, langsung saja materi kita hari ini akan membahas mengenai Excel. Yang pertama kita akan bekerja dengan baris dan kolom ya, bekerja dengan kolom. Terus gimana caranya kita bekerja dengan baris dan bekerja dengan worksheet atau lembar kerja. Langsung saja kita ke program utama, yaitu program Microsoft Excel 2007. Yang dimaksud bekerja dengan kolom ini, kita akan membuat kolom ini dilebarkan, dikecilkan, disisipkan, dihapus dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di Excel ini untuk lembar kerjanya terdiri dari baris dan kolom. Kalau kolom ini dari kolom A sampai kolom XFD ya, dari A sampai XFD. Kalau dilihat ada berapa ya? Ada berapa kolom nih kalau kita cek satu persatu, coba. Ada total 16.384 kolom. Wow, banyak juga ya. Kalau baris di Excel ini ada 10.480 berapa nih? Wah, banyak sekali. Oke, ada 1.048.576 kolom baris ya, ke bawah itu berarti baris banyak sekali nih kalau kita lihat. Kalau kolom tadi ada 16.384 kolom dari kolom A sampai kolom XFD. Kalau baris dari baris 1 sampai baris 1.048.576, berarti lembar kerjanya sangat lebar dan sangat luas. Oke, kalau kita bicara tentang kolom ini yang ada kolom A, kolom B, kolom C gini ya. Nah, yang pertama untuk merubah ukuran kolom ini pada saat kita membuka program Microsoft Office Excel ini standar semua. Kalau ingin kita lebarkan, misalnya kita di sini nulis nih nomor, nama, alamat, nomor HP misalnya. Ini kalau kita buat tabel, ini contoh saja ya biar kalian paham sedikit. Nah, ini nomor ini kan kelebaran, kita kecilkan kolomnya. Caranya gampang. Taruh aja di antara kolom B dan C, maka kursornya akan berubah menjadi plus, tapi ujungnya ada anak panah, klik tahan geser ke kiri. Nama ini kurang lebar, jadi taruh di sini, klik tahan geser ke kanan. Alamatnya juga kurang lebar, klik tahan geser ke kanan. Nomor HP-nya kurang lebar, klik tahan geser ke kanan. Nah, maka sudah berubah kolomnya ya. Antara kolom B, C, D, E sudah kita rubah tidak sesuai seperti yang aslinya gitu. Ini cara melebarkan kolom. Kemudian selanjutnya misalnya gini, kita akan menyisipkan kolom. Tadi sebelum nama, ini sebelum alamat ada NIS, nomor induk siswa. Berarti kita harus sisipkan satu kolom di antara kolom C dan D. Nah, caranya kita taruh di kolom D, di sini, diklik kolom D, klik kanan, pilih insert. Maka akan muncul kolom baru di antara kolom C dan D, di antara nama dan alamat kita tambahkan NIS. Enter. Kemudian ini kelebaran, kita klik tahan, tarik ke kiri. Oke, baik. Jadi ini cara melebarkan dan menyisipkan kolom, udah paham ya. Nah, gimana caranya kita ingin melebarkan baris? Baris yang nomor 1 ini kan sama nih lebarnya dengan atau tingginya sama dengan yang lain.
Yang judul atas ini mau kita buat agak lebar dikit biar agak beda dengan baris yang ke bawahnya. Caranya ditaruh di sini, ya di antara baris 1 dan 2, di tengah-tengahnya muncul tanda plus tapi ujungnya ada anak panah, klik tahan tarik ke bawah. Nah seperti ini. Jadi di baris pertama ini sudah agak lebar, tidak sama seperti baris kedua. Oke, ini kalau kita lihat tulisannya dia nempel ke bawah, tidak rata di tengah gitu ya. Nah untuk membuat di tengah, kita klik aja yang ini, alignment, kita klik dia akan rata tengah. Kalau ingin dikasih arsiran atau dikasih warna juga boleh, diklik yang sebelah sini, ini namanya ini adalah fill color, kita klik, kita buat warna yang seperti ini, hurufnya kita tebal. Nah seperti ini melebarkan baris, melebarkan kolom sudah. Kita buat misalnya di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ini agar ke tengah juga di blok, kita buat dia rata tengah ada di sini. Misalnya ditulis namanya Tommy, Dika, Bayu, Viola. Nah, kita akan coba sisipkan baris. Sebelum Bayu, ini kita kasih nama Rido misalnya. Jadi kalau kita hapus semua kan repot, mendingan kita sisipkan kolomnya, diklik di sini. Terus klik kanan, insert, maka akan muncul baris baru. Nanti kita tulis nama Rido. Ini nomornya kita blok. Kemudian kita copy saja, tarik ke atas, angka 10-nya kita rubah jadi 11. Nah gitu ya, namanya menyisipkan kolom dan baris. Ini kita buat acak saja agar memenuhi aja. Ini kita buat warna, tebing, itik rendah. Nah kalau kita sudah bisa menyisipkan, berarti kita bisa menghapus ya. Misalnya ini kayaknya nisnya nggak jadi deh, nggak penting ini nisnya kita hapus. Jadi taruh aja di kolom D, klik kanan, pilih delete, maka akan dihapus. Tuh hilang dia selama-lamanya. Kita kembalikan pakai undo. Nah ini dihapus, hilang selama-lamanya. Tapi kalau cuman biar nggak kelihatan tapi nggak dihapus ya, diklik kanan di kolom D, ada hide, menu hide, ini untuk menyembunyikan. Tuh kalau kalian lihat di sini ada kolom A, kolom B, kolom C, E, D-nya hilang. Berarti kalau D-nya nggak kelihatan berarti kolom D-nya disembunyikan. Nah untuk menampilkannya gimana? Klik kanan, unhide. Gitu, salah, nggak bisa, klik kanan unhide nggak bisa. Jadi diblok dulu di antara kolom C dan E, diblok ya, klik C, tahan, geser ke kolom E, lepas, klik kanan, pilih unhide, maka akan muncul kolom D yang tadi kita sembunyikan. Sama juga dengan yang namanya baris, misalnya ini Rido sama Bayu mau kita sembunyikan, diklik di Rido, tahan, tarik ke bawah, jadi dua-duanya diblok ya. Terus di sini diklik kanan, pilih hide, maka nomor 1 sama 3 dan 4 hilang. Disembunyikan tapi nggak hilang ya, sorry, dia disembunyikan tapi nggak akan hilang. Dia sebenarnya ada gitu ya. Untuk menampilkannya gimana? Diblok aja dari kolom 3 sampai 6, terus klik kanan, pilih unhide, maka dia akan muncul lagi seperti itu. Kalau di kolom 3 dan 4 kita hide, maka otomatis satu baris itu akan hilang, disembunyikan semua. Kalau kita hapus ya satu baris itu akan hapus semua. Begitu juga dengan kolom. Kalau misalnya kolom kolom D ini kita hapus, di sini kita hapus, klik kanan delete, maka apabila di bawahnya itu ada lembar kerja yang lain juga akan terhapus semua. Jadi dia sistemnya massal, hapusnya secara keseluruhan per kolom gitu. Oke, sudah jelas ya. Sekarang kita akan belajar tentang worksheet. Ini tadi operasi materi kita kan tadi kita sudah membahas mengenai bekerja dengan kolom, tadi sudah, bekerja dengan baris sudah. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya kita agar bisa bekerja dengan worksheet atau lembar kerja. Yang dimaksud worksheet itu yang ini, di bagian bawah ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Jadi saat kita mengaktifkan program Microsoft Office, Excel 2007 atau yang lainnya, kita diberi modal 3 lembar ya, 3 lembar atau 3 sheet, dikasih nama sheet 1, sheet 2, sheet 3.
itu dikasih nama otomatis oleh Excel karena kita belum memberi nama. Berarti kita bisa dong ganti namanya, ya kan? Oke. Nah, untuk memberi nama sheet atau memberi nama worksheet atau memberi nama lembar kerja, caranya gampang. Kita klik aja sekali di sini, tek. Kemudian klik kanan, pilih rename. Nah, misalnya di sini belajar satu misalnya, enter. Belajar apa ya, kolom baris, enter. Maka di sheet 1 tadi tulisannya sheet 1 sekarang berubah. Oh, ketutupan saya ya. Oh enggak ya, oh belum ya. Aduh, sorry. Ini kayaknya saya harus pinggir ke sini dulu. Saya nyumput dulu. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya memberi nama atau memberi nama pada sheet. Ini tadi sudah kita kasih namanya sheet 1. Sheet 1 udah kita ganti menjadi belajar kolom dan baris. Sekarang di bawah ini, di bawah sini kita akan kasih nama yang lain. Kita klik misalnya mau kita kasih nama kelas 10 IPS 1, enter. Maka sheet kedua udah berubah menjadi nama kelas 10 IPS 1. Yang ini kita ganti nama juga ya, diklik kanan, pilih rename, dikasih nama misalnya kelas 10 IPA 2. Maka 3 sheet yang tadi sudah diberikan oleh Excel, maka dia sudah berganti nama sesuai dengan namanya sheet yang kita beri. Kalau sudah kita kasih nama, sekarang kita kasih warna biar lebih menarik ya. Misalnya belajar kolom baris ini kita kasih warna merah. Klik kanan, pilih tab color, pilih merah. Terus yang kelas 10 IPS 1, klik kanan, tab color, warna hijau. Bawahnya lagi klik kanan, tab color, warna ungu. Nah, maka sudah berubah ini warnanya ya, sesuai dengan warna yang kita buat. Kemudian kalau kita ingin menggeser-geser sheet atau worksheet, gampang, klik tahan tarik aja ke kiri. Klik tahan tarik ke kiri, maka dia bisa geser ke kanan ke kiri. Kita lepas gitu ya. Kita urutkan sesuai sama keinginan kita. Kalau kita ingin menghapus misalnya yang kelas ini kurang S ya. Klik 2 kali juga bisa untuk mengganti nama. Klik kanan, kalau kita pilih delete akan dihapus, rename mengganti nama, move or copy, ini kalau kita ingin mengcopy atau memindahkan, terus ada protect sheet juga ya. Jadi bisa seperti itu. Kemudian ini yang ujung sini ini digunakan untuk membuat sheet baru. Kita tekan maka muncul sheet 4 ya. Kita tekan muncul sheet 5, kita tekan muncul sheet 6, tekan dan seterusnya. Kalau untuk menghapus sheet ini sheet 4, 5, 6 nggak kita pakai, 7 ya, kita hapus saja. Klik sheetnya, klik kanan delete. Klik kanan delete, dia akan terhapus secara otomatis. Delete, sudah ya. Oke, ini dia materi kita mengenai tentang bekerja dengan kolom dan baris, bekerja dengan worksheet atau lembar kerja. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita dikit-dikit tapi lama-lama bukit. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruh siswa kelas 10 Ini Excel berarti kelas 11. Kelas 11 karena Excel ya, saya lupa ya. Jadi untuk seluruh siswa kelas 11 ini materi kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan bertanya pada kolom komentar atau di grup WA, atau tanya saya secara langsung juga boleh 24 jam ya, tidak hanya saat sekarang tapi kapan-kapan juga bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi pembelajaran lainnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit, sampai jumpa dan sukses selalu. Tetap semangat, ceria, cerdas emosi, cerdas religi, cerdas intelektual dan berbudaya.